Mic-nya dibuka Pak Qasim. Oh ya, kedengaran suaranya? Ya, dengar. Ya. Kita mulai dengan tanda salib, kata pengantar terus doa pembuka atau hanya langsung doa pembuka? Doa pembuka. Langsung doa pembuka ya? Ya. Baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasihan, kami berterima kasih karena Engkau menuntun dan melindungi kami melewati setiap tantangan hidup kami. Kami mengakui bahwa kadangkala kami tidak merasakan kehadiran-Mu yang penuh kerahiman. Bukalah hati kami agar kami selalu mengalami bahwa Dikau selalu menarik kami dengan ikatan kasih-Mu. Sehingga kami pun dapat membalas kasih-Mu dengan saling menolong di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dari Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, selamat malam. Kita pada hari ini bersama-sama akan merenungkan pertemuan yang keempat, yaitu Allah sumber kerahiman. Nah, kembali lagi saya ulangi supaya semuanya bisa nangkep ya. Ini logo BKSN itu seperti ini. Ini yang bagian yang menopang ini adalah Nabi Hosea, dan yang di belakang ini adalah Nabi Amos. Lalu kita itu ada di tengah, dikeluarkan dari lubang hitam, lubang pandemi, di bawah untuk sampai ke dalam kemuliaan Tuhan yang diberi warna 3 warna ini. Ada coklat, ada biru, dan ada hijau. Jadi warna-warna inilah yang kemudian masuk menembus ke dalam langkah kaki kita, supaya kita di dalam masa pandemi ini sudah memulai satu harapan yang baru. Nah, Allah sumber harapan hidup baru. Nah, di awal saya sudah menerangkan bahwa harapan itu berarti berkaitan dengan rencana keselamatan Tuhan. Kalau pandemi sudah berlangsung 3 tahun, lalu sekarang kita sudah mulai melihat ya kehidupan new normal, berarti kita mulai mengerti bahwa Allah itu sedang merencanakan keselamatan bagi kita semua. Dan kalau sekarang nih, dalam hati kita ada satu rasa kebangkitan untuk hidup baru, ada semangat lagi untuk menatap ke depan, berarti kita sudah punya harapan, yaitu ada karya Allah di dalam diri kita. Jadi kita tidak pesimis lagi. Kita tentunya mulai percaya. Nah, di dalam buku Pedoman, selama pandemi ini kita diliputi oleh 5 persoalan besar, yaitu kematian, penderitaan, musibah, dosa, dan kejahatan. Tetapi ini semua akan dikikis habis dengan adanya fajar, harapan baru. Nah, ini gambarnya adalah fajar harapan baru. Nah, waktu COVID, salah satu tanda bahwa Tuhan masih bekerja adalah waktu kita berjemur. Di mana memang waktu COVID sentuhan fisik sekarang menjadi terbungkus masker. Terbatas, orang tidak tahu lagi tersenyum atau tidak tersenyum. Tetapi di lain pihak, kita juga mulai melihat atau kita sendiri juga mulai melakukan solidaritas sesama, ya, memberikan bantuan dan seterusnya. Seperti hari ini juga saya masih merasakan bantuan dari masjid, ya, karena mereka selalu membuat yang namanya aksi Jumat Berkah. Ya, jadi kalau hari Jumat saya tidak perlu memikirkan mau masak apa, selalu dapat porsi untuk makan siang dan malam. Itu setiap Jumat. Sejak pandemi, itu masjid melakukan itu. Nggak tahu kalau gereja melakukan itu, nggak tahu. Karena memang di gereja, orang gereja itu kan
sulit membagikan berkat, tapi terima berkat pasti iya. Tapi kalau mau berbagi berkat masih kurang lancar. Tapi kalau terima berkat pasti setiap hari terima berkat. Tapi kalau berbagi berkat nggak tahu. Dan selama pandemi juga kita mulai merasakan bahwa adanya kurang pengetahuan, lalu akses medis juga terbatas, lalu orang juga tidak semuanya menjalankan protokol kesehatan. Nah, inilah yang kemudian disoroti menimbulkan ketidakadilan. Siapa yang mendapatkan layanan secara memadai, lalu siapa yang tidak bisa mendapatkan akses medis, dan seterusnya. Dan sekarang kita mulai melihat adanya perubahan sistem ekonomi, ya, yang berdampak juga perubahan dalam sistem hidup bergereja. Nah, coba di sini saya memilih gambar waktu masa pandemi, setiap jam 8 sampai jam 10 orang itu sibuk berjemur. Atau sekarang di Cipinang masih ada fenomena berjemur enggak? Sudah enggak, karena merasa sudah yakin tidak ada COVID. Nah, waktu kita berjemur, kan kita merasa bahwa matahari masih terbit, ya, matahari masih terbit di sebelah timur, ya. Lalu kita disuruh berjemur, itu berarti karya Tuhan masih bekerja. Tumbuh-tumbuhan masih tetap hidup, hewan juga masih tetap hidup, hanya manusia saja yang ketakutan dengan COVID. Tapi lihat tumbuh-tumbuhan itu masih berbunga, ya, tumbuh-tumbuhan juga masih tetap hijau, masih dihinggapi oleh kumbang dan kupu-kupu. Itu berarti tumbuh-tumbuhan masih menimbulkan satu aura kehidupan. Itulah yang sebenarnya menguatkan kita bahwa Allah itu tidak diam. Hanya mungkin penilaian-penilaian kita saja yang dalam situasi banyak orang yang mati, lalu ditemukannya apa itu vaksin, ya, sampai booster. Nah, kita diajak bertanya di mana Allah, mengapa Allah itu diam. Lalu saya minggu yang lalu, ya, pas dapat Jumat Berkah, kebetulan saya lagi di depan masjid itu, lalu saya diskusi sama Ustadz. Itu di atas masjid itu ada tulisan ini. Ini yang namanya Asmaul Husna. Saya mendapatkan pencerahan. Itu artinya adalah nama baik Allah. Semuanya itu baik dan lengkap. Ini kalau kita melihat simbol ini di masjid. Jadi saya sulit untuk menemukan bahwa Allah itu wujudnya seperti apa. Kalau ditulis dengan bahasa Latin kelihatannya kurang keren, tapi kalau dengan bahasa kaligrafi ini, wah, mewakili lah yang namanya fenomena religius tentang Allah. Di mana Allah, mengapa ia diam? Jadi tulisan ini masih tetap berdiri tegak di atas masjid. Itu berarti ada yang baik, ya, yang sungguh-sungguh lengkap masih menaungi kita. Nah, kita diajak untuk merenungkan dua nabi. Nah, di sini Nabi Amos atau Nabi Hosea yang berkarya pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Nabi Amos adalah orang selatan yang berkarya di wilayah utara. Nabi Amos itu dia sudah memiliki status ekonomi yang bagus sebagai peternak. Tetapi dianggap gila dan aneh karena dia ngomong tentang orang yang lagi makmur, orang yang lagi sukses, bilang katanya mau runtuh. Karena kemakmurannya itu penuh dengan kepalsuan. Nah, ini Nabi Amos itu orang selatan tapi kepo dengan yang utara. Sementara pandangan Amos itu dipertegas juga dengan tahun yang sama oleh Nabi Hosea, di mana dia adalah orang utara dari utara, lalu dia mulai berbicara tentang kehancuran Samaria. Dan bahkan Nabi Hosea berani menyampaikan itu dengan term perzinahan. Jadi orang-orang utara itu
sedang melakukan perzinahan rohani. Sedangkan menurut Nabi Amos, orang-orang utara meskipun makmur, meskipun lagi jaya, tapi palsu. Nah, inilah yang kita sudah renungkan bersama sampai hari ini. Kita sudah sampai dalam pertemuan yang keempat. Saya ulangi lagi. Dalam pertemuan yang pertama, temanya adalah carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, selama pandemi kita mencari Tuhan melalui misa live streaming. Ini ada yang fotonya di depan laptop, ya dipasang lilin, dipasang salib, lalu mengikuti acara konsekratio. Ini sah atau tidak? Ya, dalam situasi pandemi sah-sah saja, ya. Seperti dalam situasi wanita yang selama 12 tahun menderita pendarahan, lalu dia berusaha secara tidak langsung menyentuh ujung dari sabuk Yesus, sabuk jubah Yesus, jumbai jubah Yesus. Tapi toh dia sembuh juga. Nah, sekarang kita juga selama misa live streaming ini kita tidak bisa langsung menerima tubuh Kristus karena kita di rumah. Bisa jadi laptop itu adalah jumbai jubah Yesus yang kita sentuh. Tetapi kuasa tubuh Yesus masih tetap bisa terpancar meskipun hanya melalui jumbai jubahnya. Maka Nabi Amos mulai mengkritik orang-orang yang ada di utara. Pertama, orang-orang utara itu setelah mereka berpisah dengan selatan, mereka tidak bisa lagi sembahyang di Yerusalem. Lalu mereka punya 3 tempat ibadat yang diagungkan di wilayah utara, yaitu di Beit El. Kalau kita sekarang pergi ke wilayah Beit El itu melihat tangga seperti ini, yang diyakini di sinilah Yakob melihat malaikat turun naik dari langit menuju ke bumi. Lalu di sini kita bisa berdoa dan seterusnya. Ini Beit El. Jadi orang-orang utara punya tempat berkomunikasi dengan surga. Meskipun tidak lagi ke Bait Allah, tapi bisa berkomunikasi dengan surga. Seperti kita, seolah-olah kita itu selama pandemi itu ada di utara. Tidak bisa lagi ke gereja, tidak bisa lagi ke Bait Allah. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan surga ya melalui misa live streaming atau melalui doa pribadi. Dan orang-orang utara juga punya wilayah yang namanya Gilgal. Nah, ini yang sekarang menjadi daerah tepi barat yang masih bergolak antara Palestina dan Israel. Nah, Gilgal ini menandakan satu pekerjaan. Di sini bangsa Israel memulai memasuki wilayah Kanaan yang tadinya itu dia berprofesi sebagai budak, lalu pada saat masuk ke Kanaan, mereka mulai bercocok tanam. Jadi 3 tempat ini mewakili, yang satu mewakili hubungan dengan surga, yang satu mewakili pekerjaan, dan Beersheba sekarang ada satu biara patriarkal yang cukup besar, itu perbatasan paling ujung dengan selatan dan utara yang menjadi tempat tinggal. Jadi selama pandemi ini kita mendapatkan 3 poin. Kita tetap bisa berdoa, kita juga masih tetap bisa bekerja yang namanya work from home, dan kita juga masih tetap memiliki wilayah rumah, hunian yang nyaman. Dan bahkan selama work from home, kita semakin mencintai rumah kita. Nah, persoalannya di mana letak kepalsuannya pada saat selama 3 tahun kita memasuki masa pandemi seperti ini? Apakah selama pandemi ini doa kita palsu? Apakah selama pandemi ini walaupun kita kerja dari rumah, pakai daster, apakah itu berarti kita tidak kerja? Atau ketiga, kita mulai di rumah saja, ya. Lalu kemudian
kita mulai jenuh ya, kita mulai at home atau kita mulai mencintai rumah kita. Nah, di sini kita bisa gali tentang kesejatian kita. Kalau kita berdoa tidak di gereja, di Bait El kita masing-masing. Apakah kita lebih leluasa, lebih nyaman, atau kalau kita juga bisa bekerja dari rumah, work from home, apakah kita juga masih disebut sebagai pekerja, lalu bos-bos kita juga masih tetap menggaji kita walaupun kita kerja dari rumah? Atau yang ketiga, saat kita berada di rumah, kita mulai mengerti batas-batasnya, mulai mengerti barang-barang yang kita miliki di rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah Beersheba. Semuanya ini tidak ada yang abadi, menurut Amos. Jadi, semuanya akan hilang. Seperti gereja pun, meskipun itu sudah ditabiskan menjadi rumah Allah, bisa kebakar juga. Amos berbicara seperti itu. Jadi jangan bangga dengan 3 tempat itu. Karena semuanya juga bisa hilang seketika. Karena itulah Nabi Amos mengajak kepada orang-orang Israel bukan terpaku pada tempatnya, tetapi carilah Tuhan, bukan carilah tempat. Karena Tuhan itu sumber kehidupan. Semua yang dekat dengannya akan memperoleh kehidupan. Kehadiran satu sama lain memberikan dukungan nyata bagi kehidupan bersama. Nah, jadi memang pertemuan yang pertama mau membuat kita semakin kritis. Kalau kita nyaman dengan situasi work from home, akhirnya kita tidak menemukan sesama kita. Kita asik dengan dunia virtual kita asik dengan dunia diri kita sendiri. Padahal kalau kita ke gereja, kita bisa melihat orang lain yang bukan saudara kita, yang bukan siapa-siapa kita, tetapi mereka bisa menyemangati hidup kita. Dalam aklamasi bersama, di dalam kegiatan bersama, di dalam komunikasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa kita berkumpul dengan orang lain, tentunya menghindari masalah. Supaya kita bisa tahan lama, bertemu dengan banyak orang, bersaudara dengan banyak orang, kita perlu mencari yang baik. Karena yang baik itu adalah hal-hal yang menyenangkan, yang indah, yang menggembirakan, dan berguna, dan sampai kita menemukan kebaikan yang sejati. Nah, jadi benang merahnya sudah jelas kan? Memang pandemi membuat kita nyaman dengan Bait Allah kita, dengan Gilgal kita. Orang kerja di rumah juga lebih bagus daripada ke kantor. Atau kita juga mulai mencintai rumah kita, Beersheba kita. Tetapi cobalah, kalau kita mau lagi kembali ke gereja, masuk ke Bait Allah, kita ketemu dengan banyak orang. Tapi kalau sudah ketemu dengan banyak orang, kita harus melakukan yang baik ini, supaya akhirnya kita memancarkan keindahan, sesuatu yang menggembirakan dan berguna. Nah, kita diajak dalam pertemuan yang kedua itu untuk menunjukkan bahwa orang baik adalah yang pasti akan memperhatikan kebaikan dalam kehidupan bersama. Nah, bersyukur di lingkungan kita ada yang menjadi RT, itu kan berarti ART itu berjuang untuk memperhatikan semua golongan, semua suku tanpa membedakan satu sama lain. Nah, itulah ciri-ciri orang baik. Dan itulah ciri-ciri orang yang mau bertemu dengan orang lain. Nah, di sini kita diajak pelan-pelan melalui BKSN ini untuk tidak lagi pasif. Merasa nyaman dengan COVID-19, lalu dengan fasilitas work from home, kita mulai malas ketemu dengan banyak orang. Nah, dalam pertemuan yang ketiga,
kita mulai diajak untuk bersikap seperti Nabi Hosea, yaitu marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi kalau kita sudah mau bermasyarakat, kalau kita sudah mau bersaudara, kalau kita sudah mau bertemu dengan orang lain, maka berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal, seperti juga kita sedang mengenal Tuhan. Karena kalau kita belum sungguh-sungguh mengenal, kita mendapatkan gambaran yang tidak tepat, yang tidak utuh, yang tidak pasti. Kalau kita sudah mengenal, ya, sudah sungguh-sungguh baik, dan setelah baik kita mengenal orang dengan sungguh-sungguh, kita tahu kebaikannya, kita tahu kesetiaannya, kita tahu kemurahan hatinya. Nah, kita sudah mulai melihat benang merahnya. Jadi pertama, memang kita punya Gilgal, kita punya Betsheba, kita punya Bethel. Tapi sekarang karena Tuhan juga bergerak dalam lingkungan bersama, maka kita perlu menunjukkan kebaikan. Dan kalau kita sudah punya modal baik, kita juga berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal sesama, karena kita juga berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan kemarin dalam pertemuan yang ketiga itu kita diajak mengenal yang sungguh-sungguh, itu berarti tidak curiga, tidak a priori, dan mengenal yang baik itu berarti punya relasi yang positif. Nah, pengenalan akan Allah lebih bermakna daripada korban bakar. Jadi memang tadi Nabi Amos mengkritisi orang yang fanatik dengan tempat semata itu belum sepenuhnya mengenal Tuhan, belum sepenuhnya mencari Tuhan. Jadi perlu mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, sekarang Nabi Hosea memberikan satu juga kritikan kepada kita. Kalau kita akrab, ya, kemudian kita mulai berbagi, kita mulai peduli, kita mulai memberikan korban, kita mulai memberikan persembahan satu sama lain. Tapi kalau kita belum mengenal Allah, maka seluruh kebaikan itu tidak lebih bermakna. Nah, disinilah yang perlu kita garap dengan baik. Kita bisa memperhatikan orang lain. Kita bisa menyantuni orang lain. Kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain karena kita telah mengenal siapa Allah yang kita imani. Bukan semata-mata dia itu teman kita, bukan semata-mata dia itu saudara kita, bukan semata-mata dia itu orang yang perlu kita tolong, bukan saudara itu. Tetapi kalau kita sibuk dengan pengorbanan-pengorbanan seperti itu, menurut Nabi Hosea, itu tidak jauh lebih bermakna daripada kita mengenal Allah. Nah, kalau begitu landasannya apa? Kalau kita sudah mengenal Allah, untuk bersahabat fungsinya apa? Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita caranya berteman dengan orang lain, caranya berrelasi dengan orang lain itu menyembuhkan pasti, membalut pukulan, dan membangkitkan geluh. Itulah ciri-ciri orang yang mau berteman dengan orang lain, mau berkorban bagi orang lain berdasarkan pengenalan akan Allah, karena Allah itu menyembuhkan. Allah itu membalut pukulan. Karena Allah itu setia, dan Allah itu juga tetap hadir dalam situasi di mana kita sedang berbagi dan seterusnya. Maka tidak ada pihak seperti Tuhan yang amat setia dan yang memelihara umatnya dengan amat baik. Dia menyembuhkan, dia memulihkan, membangkitkan. Maka sekarang sampai pada level pertemuan yang ketiga, kita diajak untuk bertobat. Kalau kita selama ini gagal paham, Tuhan selalu memberikan kehidupan. Jadi sampai pada pertemuan yang ketiga ini, kita bersyukur bahwa kita itu diajak oleh gereja pertama.
Kita telah melewati selama 3 tahun dengan battle kita, dengan Gilgal kita, dengan Beersheba kita. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberkati semua orang. Maka kita harus berkumpul dengan orang lain dengan membawa kebaikan. Tapi kalau kebaikan itu tidak dilandasi pengenalan akan Tuhan, maka kita akan capek. Kita akan bosan. Kita akan mengatakan sudah cukup perbuatan baik kita. Tapi kalau perbuatan baik kita dilandasi karena kita mengenal siapa Allah, yaitu Allah yang setia, Allah yang memelihara, dan Allah yang membangkitkan, maka perjumpaan kita dengan orang lain tanpa ada batasnya. Nah, sampai di sini pertemuan yang ketiga. Nah, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Yang ingin ditanyakan sehubungan dengan bulan kitab suci pada tahun ini. Kalau ada yang masih belum jelas. Ada yang mau bertanya? Pak Bas? Kok itu yang slide-nya belum di slideshow ya kok? Apanya? Slide-nya dari tadi halaman 1 kalau kelihatan. Loh, di sini udah jalan loh. Oh, dari tadi slide-nya belum jalan ya? Halo? Halo, Ya. Pak Agus? Agus? Ya, Ya, mohon izin aku mau tanya, Pak Agus. ya. Tadi aku belum terlalu memahami tentang Nabi Hosea, Pak Agus, latar belakangnya, Pak Agus. Mohon izin bisa dijelaskan dikit nggak, Pak Agus? Ini tadi slide tadi belum jalan ya? Iya, kayaknya nggak bisa ini. Ini baru jalan nih sekarang kayaknya nih. Iya, tadi kenapa diem aja? Itu nggak paham, Pak Agus. Masih gagal paham. Ini kan baru. Nah, itu berarti Ya, kurang sorry. mengenal, ya kan? Iya. Hosea aja latar belakangnya sedikit, Pak Agus. Ini sekarang udah jalan nih. Udah. Aku di sini masih karena jalan. Kamu kok diem aja? Makanya dari tadi. Nah, ini. Iya. Nah, ini kan udah jalan ya. Ya, jalan. Nah, ini waktu. Ini baru jalan nih. Iya, Belum. ini waktu Ya, oke. berjemur nih, waktu berjemur itu gambarnya seperti itu. Nah, ini yang namanya Asmaul Husna nih. Ya. Seperti ini, ya kan? Ya, siap. Ya. Kan, ini Asmaul Husna ini tadi. Kan? Lalu, nah ini Nabi Mana Hosea itu ya, berkarya sekitar tahun ini 760 sampai 722 sebelum Masehi. Kalau Amos 750 sebelum Masehi. Nah, Nabi Hosea itu orang dalam. Dia orang utara, bernubuat di utara. Sehingga Nabi Hosea itu mau mengatakan bahwa meskipun Samaria itu begitu semarak, tapi hancur. Karena apa? Mentalitasnya tidak setia. Nah, itu Hosea. Kalau Nabi Amos, orang selatan, berkarya di utara, bilang, kamu kaya, tapi palsu semua kekayaan. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Jadi, BKSN ini kita diajak untuk bagaimana caranya mengkritik orang luar terhadap kita dan orang dalam terhadap kita. Itu beda pendekatannya. Nah, pertemuan 1-2 itu cara belajar Nabi Amos yang orang luar mengkritik orang luar. Sedangkan Hosea, orang dalam mengkritik situasi di dalam. Nah, ini tadi yang saya jelaskan begini. Nah, ini carilah aku maka kamu akan hidup. Ini misa ya di depan laptop.
inilah battle kita. Inilah Gilgal kita. Inilah Betsheba kita. Ini semuanya ada di sini. Tapi kalau tiba-tiba mati lampu kan kita nggak bisa teruskan misa. Nah ini gambarnya ini. Battle, ini Gilgal, ini Betsheba. Nah ini kalau kita ke sana melihat satu tangga yang di mana ada Yakub melihat malaikat turun naik ya, dari surga menuju ke bumi. Dan ini adalah Gilgal yang sekarang menjadi tepi barat yang masih menjadi perebutan antara Palestina dan Israel. Tapi intinya di sini adalah waktu bangsa Israel mau masuk wilayah Kanaan, mereka siap berubah dari budak menjadi petani. Dan mereka punya profesi di situ. Artinya tidak lagi berpindah-pindah, mereka mulai menetap di satu tempat. Tapi dengan cara bercocok tanam. Itulah Gilgal. Lalu di Betsheba itu batas teritorial yang jelas. Karena wilayah Daud. Nah, itulah yang menjadi tempat tinggal, pekerjaan, dan hidup doa. Menurut Amos ini semuanya bisa hancur. Karena apa? Gereja yang menjadi bait Allah pun bisa kebakar. Nah, waktu itu kalau nggak salah, Ibu Eti kan nanya, apa maksudnya api menghanguskan generasi Yusuf? Nah inilah, gereja juga bisa kebakar. Apalagi tempat-tempat itu. Nah, pertemuan 1 dan 2 kita lebih disoroti dari semangat Nabi Amos tadi. Tuhan sumber kehidupan, ya. Lalu yang kedua adalah carilah yang baik dan jangan yang jahat. Yang baik itu yang menyenangkan, yang indah, yang menggembirakan. Dan orang yang baik itu berarti orang yang memperhatikan semuanya. Dan dalam pertemuan yang ketiga, Nabi Hosea, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal. Jadi setelah kita memiliki kebaikan, kita juga mau mengenal orang lain dengan sungguh-sungguh. Karena kita juga diundang untuk mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak curiga, kita tidak a priori. Karena pengenalan yang baik itu selalu akan mendatangkan yang positif. Kalau kita mengenal siapa Allah kita, maka Allah kita yang kita kenal itu jauh lebih bermakna daripada korban bakaran. Mungkin kalau kita tidak dilandasi oleh pengenalan akan Allah, kita berhenti dengan cukup berbuat baik, menolong orang, tapi akan capek pasti. Pasti akan lelah, pasti akan bosan. Tapi kalau kita berusaha mengenal Allah, Allah yang kita kenal dengan sendirinya menggerakkan kebaikan itu. Nah, sampai di situ. Jadi pertanyaannya Pak Yudi adalah siapa Nabi Hosea? Yaitu orang utara yang berkarya di utara. Oke. Ada lagi? Yang ingin bertanya? Kita sudah sampai pertemuan 1, 2, 3 loh ya. Jadi kuncinya pertama memang kita nyaman dengan wilayah rumah kita. Tapi yang kedua, kita juga harus bergaul dengan siapa saja. Bagaimana caranya kita bisa bergaul? Harus berbuat baik dan harus mengenal. Dan kalau kita berbuat baik dan mengenal, dasarnya karena kita juga mengenal Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita masih sulit ya, untuk berbuat baik kepada semua orang? Masih sulit nggak? Pak Agus. Ya, silakan. Oke. Pengenalan akan Allah lebih bermakna daripada korban bakaran. Nanti minta tolong diperdalam lagi. Terus saya dapat remanya tadi itu yang gambar gambar yang ada orang Muslim, ada Buddha. Oh. Itu pengenalan yang apa tadi tuh? Nih. Nah ini. Orang yang baik pasti akan memperhatikan kebaikan dalam kehidupan bersama.
Jadi ini kan kerukunan nih, semua agama ya. Yeah. Ulama, ada orang semua agama ini bersatu. Nah, ini ya luar biasa kalau dilihat di sini. Jadi saya itu ingat PUKK. Di setiap tahun kan kita merayakan, kita undang tuh dengan semua agama, ada Buddha, Hindu, ya Kristen, Katolik bersatu. Terus saya sedih juga yang sekarang lagi dihebohin tuh yang di Banten ya, yang di Cilegon. Yang bangun gereja Cilegon. Sampai kayak gitu, sampai dipersulit gitu. Ya itulah tadi yang harus punya positif. Yang terakhir deh, coba gambar yang terakhir tadi. Terus ya. Nah ini pengenalan yang sungguh-sungguh. Pengenalan yang baik, relasi yang positif. Ya, harusnya kan setiap agama, setiap ulama atau ini harus punya yang positif, relasi yang positif. Jadi kan bisa bersatu. Ini Pak Agus minta tolong di ini dong, korban bakaran. Maksudnya persembahan kita ya. Lebih baik kita mengenal akan Allah, lebih bermakna daripada korban bakaran. Makasih Pak Agus. Ya memang begini ya. Saya juga tinggal di sini itu dengan tetangga kanan kiri itu Muslim. Kadang-kadang kalau saya punya pete, saya berbagi ke tetangga kanan kiri. Itu tujuannya adalah korban bakaran. Tapi kalau itu saya lakukan terus-menerus ya, sebagai satu relasi sosial semata, kita pasti akan capek. Kayak sekarang fungsinya Pak Rudi sebagai RT, mau tidak mau dia harus melakukan tindakan untuk memperhatikan semua warga. Tapi coba nanti kalau sudah pensiun jadi RT, apakah kesibukan itu masih tetap melekat dalam diri kita? Karena menjadi RT itu kan artinya menjadi panutan. Sejauh masih punya jabatan itu, kita harus memperhatikan semua. Tapi nanti kalau sudah nggak menjabat, apakah hati itu masih tetap sama? Nah, di situ intinya. Jadi, yang namanya korban bakaran itu adalah demi supaya kita dapat teman, kita harus berbuat baik, memberi sumbangan kanan kiri, dan seterusnya. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan capek. Kita akan bosan. Tapi, kalau kemudian kita mulai mengenal Allah kita itu siapa, maka tidak akan pernah capek. Maka tidak akan pernah berhenti. Karena kita masih terus beriman. Nah, itulah intinya. Pengenalan akan Allah lebih bermakna daripada korban bakar. Seperti selama pandemi ini, saya dapat setiap Jumat dapat berkah, dapat nasi box ya, 2 biji itu untuk bisa makan siang dan makan malam. Nah, dengan cara seperti itu kan saya harus punya istilahnya tanggung jawab lagi bahwa saya juga harus berbuat baik kepada mereka karena mereka setiap Jumat telah memberikan itu kepada kita. Nah, kalau dilandasi oleh hanya sekedar itu tetangga kita, itu teman kita, pasti ada rasa bosan, ada rasa capek, dan ada rasa sudah cukup. Tapi kalau saudara-saudara kita Muslim itu melakukannya karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah, tidak akan pernah ada kata cukup ataupun bosan. Dia akan terus. Ya. Salah satu bukti sejak tahun 2010 saya tinggal di sini, setiap Idul Adha saya selalu dapat daging. Jadi terhitung itu sudah 22 kali saya dapat daging setahun sekali. Sekarang selama 3 tahun pandemi, setiap Jumat saya dapat kiriman dari masjid. Sementara dari gereja nggak pernah melakukan itu. Padahal saya orang Katolik. Dan gereja mungkin tidak ada kegiatan itu. Kalau mereka adalah Jumat berkah, harusnya gereja ada Minggu berkah dong. Tapi nggak juga. Nah, disitulah
bedanya. Maka mereka, saya melihat makanan yang dibagi-bagikan itu dibawa dari rumah-rumah jemaah ya kalau hari Jumat. Lalu ibu-ibu mencoba makanan yang terkumpul di masjid dibagi-bagi, lalu dibagi-bagi lagi. Itu satu siklus yang luar biasa bagi saya. Dan kalau itu hanya semata-mata mereka berkorban, pasti akan berhenti. Tapi kalau itu didasarkan oleh pengenalan akan Asmaul Husna tadi, tidak akan pernah berhenti. Seperti itu maksudnya. Pengenalan akan Allah lebih bermakna daripada korban bakaran. Jadi kalau kita juga punya kepedulian, punya solidaritas, tapi kalau hanya didasarkan oleh pertimbangan sosial, pertimbangan karena itu tetangga kita, pasti akan capek. Tapi kalau kita mulai mengenal Allah, yang ternyata Allah yang kita imani adalah Allah yang berbuat baik kepada siapa saja. Pasti kita akan terus melakukan itu. Entah bagaimana caranya. Demikian, Pak Bas, Pak Rudi. Kira-kira saya mau tanya Pak Rudi nih. Setelah nanti, kan jadi RT kan nggak seumur hidup kan Pak RT kan? Kalau jadi RT seumur hidup nanti saingan sama Ratu Elizabeth. Nah, kira-kira ya, saya mau tanya sama Pak Rudi ini. Setelah jadi RT, kira-kira pribadi seperti apa yang Pak Rudi tambah mendapatkan sesuatu setelah jadi RT? Yang memperkaya diri saya itu dalam hal apa? Silakan Pak Rudi, sharing. Mic-nya dibuka, mic-nya. Mic-nya dibuka, bukan videonya ditutup. Nah, mic-nya gambar mic. Klik. Nah, ya, silakan Pak Rudi. Ya minimal ya pasti nggak bisa ya? Iya. Bisa ya? Dengar. Ya. Oh. Minimal ya pasti seperti yang sudah saya lewati. Ya berdasarkan pengalaman ya kan antar beberapa warga kan nggak ada yang sama. Nah kita bisa mengetahui oh tipe ini orang begini ya udah. Kita bisa mengetahui tipe orangnya bagaimana gitu. Ya paling gitu bagus. Iya. Ya memang kalau kita sudah menjadi pelayan publik itu seperti yang saya rasakan, saya harus sabar, itu kuncinya. Ya, sabar. Benar-benar sabar. Ya itulah yang ditambahkan oleh Tuhan. Coba kalau kita tidak punya pilihan untuk menjadi pelayan umat, kita mungkin nggak ngerti kesabarannya sampai di mana. Kita asik dengan diri kita asik dengan ego kita, dan akhirnya kita tidak pernah berbenturan dengan apapun, karena semua terlaksana karena ego kita. Ya, begitu kita menjadi pejabat publik, kita nggak bisa memaksakan ego kita. Kita harus bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Dan akhirnya kita ditambahkan lagi, yaitu kesabaran. Kesabaran. Nah, kesabaran itulah yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita. Maka kita selalu bersyukur. Entah jadi RT, entah jadi kepala rumah tangga, entah jadi apapun, jadi orang yang memiliki karyawan. Kita juga artinya punya kesabaran. Karena karyawan itu tidak sama dengan anak kandung. Nah, seperti itulah yang Tuhan tambahkan dalam diri kita. Sabar. Dan pasti kalau Pak Rudi juga akhirnya sabar, akhirnya lama-lama kalau sampai di rumah juga terhadap istri, terhadap anak, kesabaran itu mulai muncul. Makanya kemudian anak-anak sama istri,
Papa setelah jadi RT berubah ya. Kalau bisa jadi RT sepanjang hari, sepanjang umur aja gitu kan. Nah, di situ kan setelah jadi RT kok berubah kan gitu. Nah, itulah dampaknya di situ. Ya kan? Pak Joni juga yang sering main tenis ya kan, sampai di lapangan tenis kan juga berbeda dengan anak kan, caranya ngatur ya. Itu yang namanya anak, orang yang ngambil bola tenis pun itu bukan anak kita. Ya, caranya memerintah juga tidak semau-mau kita. Ya kan? Nah, disitulah kita bagaimana bisa memperhatikan orang-orang ini yang bukan siapa-siapanya. Nah, disitulah artinya kita memang mengerti orang lain itu nggak gampang. Seperti juga kita mau mengerti Tuhan juga itu sulit. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan sumber kehidupan, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, nah sekarang coba kita lihat pertemuan yang keempat. Ya. Pertemuan yang keempat adalah ini. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Silakan kalau ada yang bersedia membacakan dari Hosea 11. Hosea 11 ayat 1 sampai dengan 11. Ada yang bersedia? Hosea 11 ayat 1 sampai dengan 11. Hosea 11 ayat 1 sampai dengan 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, Ya. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atmah, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa.
Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, di sini kita mau diajak ya, dengan bercermin dari bangsa Israel. Allah telah memilih dan memanggil Israel. Dari sekian bangsa di dunia ini, tapi Allah memilih dan memanggil Israel. Dan menjamin kelangsungan hidup menjadi anaknya. Tetapi, lihat, Israel tetap menjadi orang bebas. Dia boleh memilih siapa menjadi tuannya. Jadi kalau kita juga sudah dipilih oleh Allah menjadi orang Katolik, kita juga tetap bebas untuk memilih siapa hari ini yang menjadi Tuhan kita. Bisa uang kita, bisa mungkin juga dewa kita, bisa macam-macam. Gambaran tadi yang dibacakan oleh Ibu Eti, ya, waktu bangsa Israel itu ada di Mesir, ini seperti anak nih, dibisiki sama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, ya kan? Nah, yuk kita jalan-jalan. Nah, pasti kan anak ini tersenyum dong. Nanti jalan-jalan mau ngapain, Pap? Mau jalan-jalan mau ngapain, Mam? Nanti di sana beli kue, bisa berenang, bisa bermain ini, bermain itu. Asik kan? Asik. Nah, seperti juga waktu bangsa Israel waktu Allah mengajak orang Israel keluar dari Mesir, Allah ngomong seperti itu kepada Israel, kamu jangan jadi budak, kamu akan menjadi orang merdeka. Nanti kamu harus tinggalkan Mesir, ya, berjalan. Lalu nanti di jalan seperti apa? Nah, ini seperti inilah perjalanan yang menyenangkan, ya, bermain bersama dengan orang tua. Dan saya akhirnya seakrab-akrabnya Israel sama Allah, tetap mereka itu beda makhluk. Seperti ini saya lihat ada anjing sama kucing bisa saling berpelukan, tapi mereka itu bukan satu rumpun sebenarnya. Tapi mengapa mereka bisa berpelukan? Manusia sama Allah juga sebenarnya itu berbeda sekali. Tapi dengan bacaan tadi, Allah berinisiatif mau menjadikan manusia sebagai anaknya. Nah, kita mau belajar dari bacaan ini di masa pandemi seperti ini, kalau Allah juga telah menjadikan kita sebagai anaknya, seperti apa? Nah, tadi di dalam bacaan tadi, coba lihat. Bangsa Israel di tengah jalan memilih tuan lain, yaitu Baal Kanaan. Membelakangi Tuhan, padahal dikatakan Tuhan itu sudah mengangkat kuk dari tulang rahangnya, membungkuk, memberi mereka makan. Jadi benar-benar Tuhan itu sudah menyuapi bangsa Israel, ya, merendahkan diri kepada bangsa Israel, tapi bangsa Israel malah memilih Baal. Tapi kemudian kan ya kamu memilih yang lain. Coba reaksinya seperti apa? Ya. Kalau kita ya, sebagai orang tua nih, ngomong sama anaknya, yuk kita piknik. Nanti papa akan belikan ini, belikan itu. Ya. Lalu di tengah jalan, anak kita memilih mungkin orang lain yang menjadi panutan bagi dia. Karena merasa kita itu nggak punya duit, sedang orang lain punya duit, sehingga dia lari ke sana. Bagaimana reaksi kita? Pernah nggak kita punya pengalaman seperti itu? Ya, melihat anak kita tidak setia dengan kita. Silakan
Kalau ada yang mau sharing pengalaman ini, pernah nggak kita punya pengalaman seperti itu? Dari rumah tadi sudah janji begini-begini mau nurut, tapi dalam perjalanannya akhirnya anak itu pergi ke tempat lain. Pernah nggak kita punya pengalaman itu? Seperti gambar anjing sama kucing ini juga kan, seakrab-akrabnya orang tua sama anak, tetap itu bukan sebaya loh. Orang tua tetap orang tua. Anak tetap anak, tapi tidak bisa dikatakan sebaya. Anak juga tidak bisa mengatakan lu, ya kan? Meskipun akrab, ya. Meskipun ya artinya kompak, tapi tidak bisa sebaya. Itulah seperti kucing sama anjing ini. Ya silakan. Pernah nggak kita punya pengalaman suatu saat akhirnya kita menyaksikan anak kita itu tidak mau mengikuti kita? Ada yang mau sharing itu? Mendadak ya Pak Agus ya. Enggak juga selamanya bisa seperti itu. Kalau mendadak saya ngalamin. Ya. Misalnya saya lagi jalan sama anak saya, rencananya mau ke satu tempat, mau makan. Ramai-ramai nih sekeluarga. Tapi tiba-tiba dia ketemu temennya, nelpon. Lalu dia nggak jadi. Dia bilang, udah papi makan aja dulu sama mami. Nah, saya mau ketemu teman saya dulu karena penting. Apa itu termasuk bagian dari seperti apa yang Pak Agus ceritakan tadi itu, Pak? Ya, kalau memang hanya sekedar itu, oke, itu wajar. Tapi kalau kita tahu ternyata dia memutuskan, wah kalau saya pergi sama papi mami cuma makannya tahu tempe. Kalau saya pergi sama teman saya, orang tuanya pasti ngajak saya pizza. Ya kan? Di situ kan, setelah pizza pasti apa lagi? Kalau hanya papi mah setelah tahu tempe, bakso goreng. Kalau nggak bakso goreng, ya paling bakso aja sebenarnya itu. Jadi, sorry Pak, aku mau pergi sama teman saya karena orang tuanya hari ini ulang tahun. Nah, dia pergilah sama orang tuanya. Nah, kita tahu. Lalu pada saat kita di mall ketemu sama dia lagi jalan-jalan sama temennya, sama orang tuanya, dan makannya di pizza. Wah, sedangkan kita sama papi mami ini hanya makannya di bakso. Gimana perasaan kita? Coba. Iya. Iya, gimana? Ya pasti sedih lah. Ya sedih. Nah itulah. Merasa tidak dihormati, tidak dihargai, merasa dikecewakan sama anak yang kita lahirkan gitu. Pasti perasaan itu ada dalam setiap orang tua, Pak Agus. Apakah itu bisa termasuk dalam bagian yang dikisahkan oleh Pak Agus? Iya, itulah Nabi Hosea memperkenalkan Allah itu juga sedang seperti itu terhadap Israel. Kalau Israel tadi akhirnya memilih Baal daripada memilih Tuhan. Padahal sudah dipelihara gitu masuk Pak Agus. Iya, padahal sudah dikasih makan, ya kan. Kasih segala sudah jalan-jalan keluar dari Mesir. Iya, betul. Diselamatkan, dilindungi. Iya. Iya, paham. Tadi kan mereka mempersembahkan korban malah kepada para Baal. Betul. Iya. Lalu kemudian yang kedua, begitu anak itu, ya, dia memang kita lebih tahu karena itu anak kita kan. Dia nggak suka pedas-pedas, tapi diajak sama orang tuanya, temennya, diajak ke makanan yang super pedas. Pasti kita tambah sedih juga. Dia pasti pulang sakit perut nih. Ya kan? Nah, demikian juga pada saat bangsa Israel juga lebih memilih Baal. Akhirnya bangsa Israel, kamu nanti juga, di ayat 5, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Jadi budak lagi. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Dijajah lagi oleh Asyur. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang
yang mengamuk di kota-kota mereka. Akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Umatku betah dalam membelakangi aku. Jadi Israel itu sudah nyaman, tidak kompak dengan Tuhan. Kalau sekali seperti itu, oke lah kita bisa sadar. Tapi kalau sudah berkali-kali, bagaimana reaksinya? Ada sharing ini, para orang tua kan sudah punya pengalaman. Pak Kosi punya nggak punya pengalaman itu? Kalau sudah berkali-kali nih dikecewain sama anak. Mic-nya dibuka, Om. Mic-nya dibuka, mic-nya. Ya. Ya, memang hubungan orang tua dan anak nggak selamanya mulus. Sama seperti hubungan suami istri pun nggak selamanya lancar. Selalu istilahnya berbeda pendapat selalu ada. Tapi yang penting yang kita ingatkan dalam Perjanjian Baru di Injil disebutkan bahwa anak itu setelah menikah akan pergi meninggalkan orang tuanya dan hidup sama istrinya. Jadi memang si anak tuh kalau sudah dari kecil dipelihara, sudah dewasa, mestinya pergi meninggalkan kita katanya. Itu kan disebutkan dalam Injil bahwa anak setelah dewasa akan meninggalkan orang tuanya dan hidup bersama pasangannya. Jadi saya nggak ngerti dikaitkan dengan Perjanjian Lama, kok Tuhan mau ngungkungin anaknya, ya Israel yang disayang, terus-terusan gitu. Kalau meninggalkan kan biasa ditinggalkan, tapi masalahnya mungkin di sini adalah dia meninggalkan sampai lupa, tidak ingat sama orang tuanya sama sekali, tidak ingat sama Tuhannya, seingat yang lain. Tapi kalau meninggalkan sih biasa saya pikir. Ya. Karena anak-anak pun kalau sudah nikah, pasti pengen punya rumah sendiri, tinggal sendiri gitu. Kedua, malah saya ingin bertanya Pak Agus, kenapa Tuhan kok hanya memilih Israel sebagai anaknya dulu itu ya? Dari sekian banyak bangsa yang ada di dunia, mesti ada alasan kenapa Pak ya? Jadi ada dua, satu saya ceritakan pengalaman mengenai anak dan ternyata dalam Injil memang tidak selamanya anak bisa kita kungkungin gitu. Karena kalau sudah menikah akan pergi. Di Injil pun mengatakan begitu bahwa anak yang menikah akan meninggalkan orang tuanya, hidup bersama istrinya, bersatu dengan istrinya. Kemudian itu pengalaman mengenai anak. Yang kedua adalah itu. Pertanyaan saya kok kenapa ya kalau saya nggak mendalami Perjanjian Lama ya. Tapi kenapa Allah hanya memilih Israel, bangsa Israel yang ternyata kok pilihannya salah karena dablek gitu ya. Berkali-kali didekati, minta bertobat, masih nggak bertobat sampai sekarang pun tidak mengakui Yesus gitu. Baik, boleh tahu alasannya kenapa gitu? Baik, pertanyaan pertama begini. Kalau anak memang wajar meninggalkan orang tua. Lalu tadi Pak Kosim bilang punya rumah sendiri. Nah setelah dia rumah minta kita yang bangunin. Oke dong, wajar dong orang tua bangunin rumah untuk anaknya. Oke dong. Setelah rumahnya jadi, lalu justru yang tinggal sama dia mertuanya. Lalu pada saat kita ke situ, bilang katanya rumahnya lagi renovasi. Padahal mertuanya ada di situ. Bagaimana coba reaksi kita? Ya memang anak memang meninggalkan kita, Pak. Kita kan mau rumahan sendiri, tolong dong kasih modal bangunin rumah. Karena kita sebagai orang tua pasti kasih dong. Jadi itu rumah. Setelah rumah jadi, akhirnya mertuanya tinggal di situ. Ya kan? Iparnya tinggal di situ. Sementara adiknya sendiri mau ke situ bilang jangan, lagi repot. Ya. Nah, bagaimana reaksi kita? Nah, seperti itulah bangsa Israel juga dipilih oleh Allah. Ya.
supaya dia itu mau berjalan bersama dengan Allah, tapi di tengah jalan, di depan Allah sendiri dia memilih Allah Baal yang mungkin jauh lebih aduhai, yang mungkin lebih menarik, ya kan? Nah, pertanyaan yang kedua, sekarang waktu zamannya Pak Kosim pacaran kan pasti banyak wanita-wanita cantik. Kenapa kok milihnya Ibu Kosim? Aku juga nggak ngerti, hanya Pak Kosim yang tahu. Apakah wanita itu paling sempurna di muka bumi ini? Itu rahasia seperti sekarang Pak Hadi pasti berbahagia karena wanita pilihannya berulang tahun. Nah, saya mau tanya sama Pak Hadi, kenapa kok memilih Bu Eti? Ya kan? Apakah merasa sekarang menyesal karena pilihannya salah atau bagaimana? Jadi, mengapa Allah kok memilih Israel yang tahu hanya Allah? Ya kan? Demikian juga mengapa Bu Kosim dipilih oleh Pak Kosim yang tahu hanya Pak Kosim. Yang tahu hanya Pak Hadi. Mengapa kok pilih Bu Eti yang modelnya seperti itu? Coba kalau waktu itu, ya kan pasti bukan hanya satu wanita aja di muka bumi ini. Banyak pilihan. Apalagi saya dengar Pak Hadi dulu kan terkenal dikejar-kejar oleh banyak wanita-wanita kan. Kok pilihannya sama Bu Eti, ya kan? Nah, di situ kan, coba sekarang. Itu nggak perlu dijawab di sini. Yang tahu hanya Pak Kosim, yang tahu hanya Pak Hadi. Demikian juga, kalau Pak Kosim tanya sama saya, kenapa kok Allah bisa memilih Israel? Ya nanti tanya sama Allah kalau ketemu di surga. Tetapi kan sekarang kita sedang melihat, Allah itu memilih Israel. Tapi ternyata pilihannya itu tidak setia. Itu maksudnya. Hosea mengatakan tidak setia. Maka kalau ketidaksetiaan Israel itu sudah keterlaluan, seperti tadi dikatakan, singa yang mengaum, hanya dengan auman memberikan peringatan keras. Jadi kalau di hutan katanya, kalau singa sudah mengaum, seluruh hewan lain siap-siap. Itu pasti dia lagi mau menerkam siapa. Jadi begini, ya, waktu tahun 98, itu kan di Jakarta ada kerusuhan kan. Benar nggak? Dan akibat dari kerusuhan Mei 98 itu apa? Akibatnya warga komplek jadi rukun. Ya kan? Jadi rukun, akhirnya jadi kenal tetangga karena kita bersama-sama berjaga-jaga. Tapi sebelum ada kerusuhan, kita nggak kenal tetangga kanan kiri. Nah pertanyaannya, apakah untuk merukunkan orang Jakarta harus ada kerusuhan? Harus ada banjir? Ya kan? Itu berkali-kali loh sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan kita. Seperti kalau ada banjir, kan susteran di Bidara Cina jadi tempat penampungan pengungsi. Ya kan? Orang sibuk dengan nasi bungkus. Ada solidaritas karena ada banjir. Ada yang berusaha supaya tiap hari banjir. Ya kan? Tapi ada orang yang nyaman dengan berbagi sembako itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mau berbuat baik seperti itu, apakah harus dipicu dengan kerusuhan, dipicu dengan banjir, dan sekarang dipicu dengan COVID? Coba dengan COVID selama 2 tahun ini kan kita menjadi rukun di rumah. Kita menjadi solider. Nah, apakah ini auman Tuhan? Ini auman Tuhan loh. Seperti kerusuhan Mei, kebanjiran, itu auman. Sehingga orang Jakarta mulai rukun, mulai akrab satu sama lain. Hanya dengan auman memberikan peringatan keras. Seperti dispenser kita, kalau sudah bunyi nit, 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 itu berarti gaulonnya sudah mau habis. Ya kan?
harus segera diganti galon baru, ya kan? Apakah itu berarti dispensernya rusak? Tidak. Tapi itu peringatan, sudah mau habis itu galon. Kita juga kayaknya sudah mulai lansia begini kan, sudah mulai terasa ada sinyal-sinyal dalam tubuh kan. Itu auman-auman. Kalau sudah mulai seperti ini bagaimana? Kita harus baik-baik sama istri, siapa tahu malam-malam nanti kita bagaimana kan dia akan nolong kita. Kan begitu. Auman. Nah, relasi Tuhan dengan Israel juga itu seperti layaknya orang tua, ya, ini ngomong sama anaknya, kamu nakal ya, kamu tadi pergi ngomong sama mama ya, kamu tadi pergi ke sama siapa, kamu tadi pergi ke mana? Nah, ini galak nggak? Tujuannya kebencian nggak? Enggak. Nah, artinya bagaimanapun juga yang namanya ini gambar ini, anjing sama kucing. Kelihatannya akrab, tapi bisa jadi suatu saat kucing diterkam sama anjing. Karena mereka itu bukan satu ras. Ya. Demikian juga, kita sama-sama akrab dengan Tuhan. Ya. Bisa akrab, tetapi Tuhan itu penuh dengan kerahiman. Beda dengan anjing sama kucing. Orang tua sama anak juga punya kerahiman. Nah, auman tadi, kemudian Nabi Hosea menggambarkan Allah itu mencintai kehidupan dan bukan kematian umat. Tuhan memelihara umat Israel dengan sangat baik. Tidak seperti Atma atau Seboim. Seperti juga peristiwa Sodom dan Gomora. Nah, itu ada contoh-contohnya. Ada Atma dan Seboim, ada Sodom dan Gomora yang memang dihancur leburkan. Tuhan memelihara umat Israel dengan sangat baik, bukan memelihara Sodom dan Gomora, bukan memelihara Atma dan Seboim. Ia menarik kita dengan tali kesetiaan menuju kebebasan yang sejati. Nah, dengan demikian, maka cobalah kita perhatikan, selama pandemi ini, kita sadari, saya mulai menangkap, bisa jadi pandemi 19 ini adalah auman Tuhan. Ya. Dengan auman itu, akhirnya kita sigap harus seperti apa. Nah, silakan sekarang kita berefleksi. Apakah kita menangkap sinyal itu? Jadi bukan kutukan Tuhan, bukan. Tapi itu auman. Nah, kembali lagi, dengan demikian apakah Allah masih tetap menjadi sumber harapan hidup baru? Setelah kita merenungkan 4 kali pertemuan ini. Coba. Pak Agus. Ya. Mau nanya Pak Agus. Tapi kan gini Pak Agus, kalau pandemi gitu kan banyak yang meninggal Pak Agus. Iya. Ya kan, banyak yang meninggal gitu kan. Padahal kan Allah kan nggak menghendaki kematian Pak Agus sebetulnya kan. Tapi kok bisa terjadi sampai banyak yang meninggal gitu Pak Agus? Itu maksudnya pesannya apa sih Pak Agus? Pesan dari Allah gitu. Ya memang meninggal itu sendiri kan bukan karena saat pandemi. Sebelum pandemi juga manusia akan meninggal kan. Hanya persoalannya adalah cara orang meninggal itu yang berbeda. Cara orang meninggal itu yang berbeda. Nah, kalau kita semuanya itu sudah akrab dengan Tuhan, tapi seperti tadi saya gambarkan, seakrab-akrabnya kita dengan Tuhan itu, kita itu masih tetap seperti anjing sama kucing. Ya kan? Bisa berpelukan, ya kan? Nah, bisa jadi ya waktu itu Pak Joni kan, saya merasakan kan waktu istrinya artinya mau dibaptis, mau mengikuti Yesus, tapi justru dalam situasi yang sangat singkat
Akhirnya Tuhan juga panggil Ibu Joni. Lalu di situ pertanyaannya, apakah itu rencana Tuhan? Nah, pertanyaannya adalah semua orang itu pasti meninggal. Hanya caranya bagaimana, dan kedua adalah reaksinya seperti apa saat kita menyikapi saat-saat seperti itu. Pasti Pak Joni punya reaksi berbeda karena apa? Istri meninggal dalam keadaan sudah menerima Yesus. Saya berapa kali kan ketemu waktu itu pertama kali sembahyang di rumahnya Pak Joni, istri masih belum menjadi Katolik, tapi masih mau ikut Katolik. Dan akhirnya mendengar dia sudah dibaptis Katolik. Nah, pertanyaannya, apakah itu bagian dari rencana Tuhan? Seperti tadi, seakrab-akrabnya anjing sama kucing, ya, seperti kita juga pasti punya pengalaman begitu dekat dengan Tuhan, tetapi orang yang sedang dekat dengan Tuhan bisa aja ada kematian di situ. Pertanyaannya Pak Joni adalah, kalau begitu, apakah pandemi ini atas seizin Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan sedang mengaum. Seperti kerusuhan Mei 98, Jakarta akhirnya di komplek menjadi kompak. Kalau ada kebanjiran, kita menjadi saling tolong-menolong. Kalau semuanya ini sekarang lagi nyaman, seperti saya lihat kan waktu tahun 2006, itu kan Jakarta banjir. Dan tempat doa menjadi penuh. Tapi setelah normal lagi, tempat doa kosong lagi. Nah, jadi memang auman-auman Tuhan itu nampaknya menjadi sinyal bagi kita. COVID ini juga sinyal. Jadi kalau hanya pandemi ini, misalnya contohnya Pak Joni ya, kalau pandemi ini hanya membuat orang flu-flu saja, bagi kita manusia modern itu nggak takut apa-apa dibandingkan dengan orang yang itu abad ke-18, di mana ada flu, semua orang takut. Nah sekarang apa itu aumannya sama Tuhan dipertebal lagi. Kalau hanya flu sudah tahu obatnya flu. COVID. Nah COVID ya kan, wah waktu itu kan panik semuanya. Sekarang orang sudah nggak takut lagi karena ada booster ya kan. Oh anggap itu kayak flu gitu kan. Sekarang manusia sekarang baru 3 tahun sudah mulai sombong lagi. Wah nggak perlulah. Aman lah, kuat lah. Pasti, saya sekarang sudah mulai melihat disediakan tempat cuci tangan. Orang sudah nggak mau cuci tangan lagi, karena menganggap nggak perlu. Nggak pakai masker. Iya, di situ kan. Nggak pakai masker juga, Pak. Iya, ya artinya saya sih masih rutin ya. Kalau ketemu sama Gojek di rumah pun, begitu ketemu ini, begitu terima barangnya langsung mandi. Jadi kalau 3 kali terima Gojek, 3 kali mandi. Mumpung di rumah, ya kan? Kan di situ kan. Mumpung di rumah. Ayo, ada yang mau memberi komentar? Lagi Zoom. Mana Pak Joni? Terjawab nggak? Iya, bagus. Iya, coba dengan kemarin artinya banyak yang meninggalkan, akhirnya kita semuanya takut kan? Iya, takut meninggal, bagus. Iya, di situ kan. Akhirnya kita pakai masker, ini itu. Tapi sekarang kan kelihatannya nggak ada berita lagi itu, kita sudah nggak cuci tangan lagi, kita sudah nggak ini lagi dan macam-macam. Padahal kebiasaan cuci tangan itu dulu ya di rumah nenek saya itu di depan ada kayak apa gentong.
ya kan? Di depan rumah nih, di pinggir jalan. Lalu setiap kali mau masuk rumah itu harus cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah. Dulu saya ingat. Lalu kebiasaan itu mulai dilupakan. Sekarang dimunculkan lagi, tapi manusia modern hanya bertahan karena aumanya sudah nggak bunyi lagi. Makanya kita tenang-tenang aja sekarang kembali lagi. Seperti itulah ceritanya. Jadi bisa ada itu lagi, Pak Agus. Ada auman lagi nanti. Nah, seperti tadi saya bilang, orang Jakarta itu bisa kompak kalau ada banjir baru kompak. Begitu tidak banjir masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita hidup menurut kehendak Allah harus dengan bencana alam? Seperti kalau kita rumahnya pakai token. Kalau sudah bunyi nit kan tetangga mulai melirik kan. Udah bunyi listriknya nit kan begitu. Ya kan? Itu sudah mulai auman, harus cepat-cepat isi lagi pulsanya. Nit gitu kan. Coba kalau semalaman nggak diisi, tetangganya bisa lapor ke RT. Pak RT itu mengganggu bunyi nit gitu kan. Itu auman. Lalu akhirnya kan kita mulai peduli ya kan. Tetangga kok bunyi ini kita mulai tanya, kenapa itu tokennya kok bunyi terus gitu kan. Kalau akrab itu, oh iya besok baru dibeliin ini dan seterusnya, macam-macam lah. Dengan adanya sirine itu akhirnya kita menjadi akrab. Nah, ini COVID ini merupakan auman dari Tuhan. Seperti tadi kan, orang tua sama anak, begitu anaknya sudah keterlaluan kan, pasti orang tua membentak, mengaum, memberikan sinyal. Pernah nggak kita merasakan auman dalam hidup ini? Ada yang mau sharing? Pasti pernah lah Pak Agus. Ya, gimana Pak Yudi? Ya, dalam dinamika kehidupan kita kan panjang perjalanan hidup kita dari lahir sampai tutup usia. Ya kan? Seperti dalam kehidupan kita, perjalanan kita kan banyak lika-liku kehidupan kita itu. Yang membuat kita juga merasa teguran, sapaan Tuhan terhadap kita. Mungkin kita berjalan terlalu jauh dari rencana Tuhan bagi hidup kita. Sehingga Tuhan itu akan mengembalikan kita kepada jalannya lagi dengan auman-auman seperti itu, teguran-teguran seperti itu, Pak. Saya rasa setiap manusia yang ada di bumi ini pasti akan pernah mengalami. Tergantung besar kecilnya panggilan itu kembali ke jalan Dia, Pak Agus. Saya ngalamin seperti itu. Seperti sakit, ya kan? Sakit gula yang begini, yang kakinya mau diamputasi seperti, ya kan? Itu adalah panggilan Tuhan untuk kembali ke jalan Dia, ke rencana Dia. Ketika saya mulai berjalan jauh daripadanya seperti kisah yang tadi diterangkan oleh Pak Agus, bangsa Yahudi yang dipanggil dari Mesir untuk menuju tanah terjanji, bangsa Israel itu. Terkadang kita kan kalau sudah terlalu nyaman dipelihara oleh Allah, ya kan, merasa hidup sudah tenang, tidak ada lagi gangguan, terkadang kita juga bisa salah langkah dalam kehidupan kita atas kenikmatan berkat Allah yang menyertai kita, bagus. Saya rasa memang sebagai manusia itu harus selalu introspeksi diri ya dalam jalan kehidupan, dan mesti ada tujuan, Pak Agus. Intinya kalau nggak ada tujuan sulit kayaknya untuk berjalan dalam kehidupan ini. Kira-kira begitu Pak Agus kurang lebihnya.
Ya, terima kasih. Jadi pertemuan malam hari ini kita diingatkan lagi oleh Nabi Hosea. COVID itu seperti auman singa Allah. Ya. Tapi auman itu bukan berarti mematikan. Karena apa? Allah itu begitu mencintai kita. Ya, Allah itu mencintai kehidupan dan bukan kematian umat. Ya. Itu intinya. Kalau tadi Pak Yudi kan, saya ingat kenal Pak Yudi sekitar tahun 2002-2004 kan. Sharingnya dia waktu itu adalah dia nabrak mobil. Ya. Sampai koma 20 hari lebih. Kan. 23 hari. 23 hari ya, koma. Ya. Dan hidup lagi. Dan katanya setelah sadar, dia bisa hafal kitab suci. Ya. Nggak perlu baca, hafal. Itu akibat nabrak mobil, bukan ditabrak mobil. Dia mungkin mabuk waktu itu nabrak mobil. Nah itu auman. Ya kan? Lalu setelah itu dia melejit ya, berkat Tuhan melejit. Ya. Tuhan mengaum lagi, kena diabetes. Lalu kakinya mau dipotong. Ya kan? Nah, dia menangis lagi. Ya kan? Ternyata nggak jadi dipotong. Nah Tuhan juga tahu ya kan. Tuhan mencintai kehidupan. Sehingga kalau punya kaki itu, gunakan yang baik. Jangan untuk berpolitik lah. Ikut FBR lah, ikut itulah, ikut inilah. Yang tadinya katanya kakinya selalu menginjak rumah Tuhan, tapi begitu diberkati Tuhan, lupa sama rumah Tuhan. Maka Tuhan aum itu kakinya. Aum gitu kan. Nah, disitulah kita harus percaya Tuhan mencintai kehidupan dan bukan kematian umatnya. Tuhan juga memelihara umat Israel dengan sangat baik. Disuapin, dibimbing, tidak seperti Sodom dan Gomora atau Atma dan Seboim. Itu langsung hancur lebur. Nah, kita percaya ya, seperti bangsa Indonesia itu termasuk adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan dengan nusantaranya, dengan kekayaan alamnya. Sehingga COVID tidak seperti di negara-negara lain. Kita masih punya matahari yang begitu luar biasa dan seterusnya. Dan akhirnya, kalau toh kita berkali-kali juga nakal, tidak setia, dia menarik kita dengan tali kesetiaan menuju kebebasan sejati. Jadi, sekarang di masa new normal ini, cuci tangan itu tergantung dari kita. Tidak ada lagi yang ngawasi. Tidak ada lagi yang mengharuskan. Pakai masker juga itu tergantung dari kita. Nggak pakai masker juga tidak ada yang melarang sekarang. Tergantung dari kita. Tapi masalahnya, kita mau setia nggak dengan kehidupan kita? Menyadari nggak tentang arti kehidupan kita? Sehingga hari ini, harusnya kita kumpul di rumahnya Bu Eti, menurut Ketua Lingkungan, jangan. Karena masih ada COVID. Akhirnya kita nge-zoom lagi malam hari. Dan akhirnya kita menyadari ya sekarang sudah mulai terbuka ya dengan dunia yang new normal ini, menyadari karya agung Tuhan. Artinya kita masih diberi kepercayaan untuk bersaksi terus bahwa Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan ini. Semoga 4 kali pertemuan yang dikemas dalam 3 kali itu membuat kita semakin paham bahwa bulan kitab suci ini benar-benar pandemi ini membuat kita semakin tahu siapa Allah. Dengan pandemi ini kita semakin tahu bahwa hidup kita itu bukan di tangan kekuatan teknologi, tapi ada di dalam kekuatan Tuhan sendiri. Dan kita akan memasuki lagi sebentar lagi adalah bulan Rosario. Semoga dengan bulan Rosario kita tambahkan lagi doa kita supaya kita semakin mantap untuk berharap kepada Tuhan. Maka kali ini saya minta yang berulang tahun untuk menutupnya dengan doa. Dan selamat berulang tahun kepada Ibu Eti. Mana Bu Eti?
bukunya sama Pak Hadi. Papi tolong anterin dong ke sini. Papi tolong anterin kemana ini? Ke kamar depan, Pak. Oh. Ke kamar depan, Pak. Tunggu bentar. Ya, doa penutup dan berkat ya Bu Eti ya.